Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga dari episode yang sekian kalinya kita bersama dapat berjumpa dan bersua kembali dalam program Lentera Ramadan SMP Negeri 1 Wonorejo. Kali ini kita akan ngaji bareng dengan tema Al-Quran Mukjizat Terbesar. Perlu diketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Telah aku tinggalkan dua perkara. Yang pertama adalah kitaballahi, Al-Quran. Yang kedua adalah hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah. Perlu diketahui para pemirsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada ayat tersebut kesimpulannya adalah tentang kesempurnaan agama Islam. Setelah surat Al-Ma'idah turun, beberapa bulan berikutnya Rasulullah jatuh sakit. Kemudian beliau melaksanakan haji wada, kemudian beliau meninggalkan umatnya. Beliau tidak meninggalkan apapun kecuali pesan yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah-sunnah beliau. Hadirin pemirsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi dan Rasul sebelumnya juga mempunyai mukjizat. Mukjizat adalah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya dengan tujuan untuk memantapkan keimanan para umatnya. Ya, satu contoh, Nabi Ibrahim yang diserang oleh musuhnya karena Nabi Ibrahim tidak mau, umat Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti ajarannya. Mereka menyembah berhala dan lain sebagainya. Peperangan berkecamuk yang sangat ramai dan sangat dahsyat sekali. Nabi Ibrahim tidak mundur. Suatu ketika musuh dari Nabi Ibrahim amarahnya sudah memuncak, emosinya sudah tinggi. Nabi Ibrahim akan dibakar. Lalu dibakarlah Nabi Ibrahim. Ketika itu, karena Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, meskipun kayu bakarnya sangat banyak sekali, api sudah berkobar dan menyala-nyala, tapi tubuh Nabi Ibrahim tetap utuh, tidak terbakar dan tidak hangus sama sekali. Satu contoh mukjizat Nabi Ibrahim. Ada satu contoh mukjizat Nabi Musa yang perang dengan kaumnya. Begitu banyak kaum Nabi Musa
penyihir yang mempunyai ular yang sangat banyak yang akan menerkam Nabi Musa dan lain sebagainya. Ketika itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya ke lautan. Waktu itulah lautan bisa membelah menjadi dua dan bisa dilewati oleh Nabi Musa dan kaumnya. Di saat Nabi Nuh diuji dengan putranya sendiri yang bernama Kan'an. Begitu banyak umat Nabi Nuh yang mengikuti ajaran Nabi Nuh, tapi satu putranya sendiri yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Nabi Nuh tidak ada putus asanya untuk mengajak putranya yang bernama Kan'an. Kan'an, ayo ikut saya, ayo ikut ajaran Allah, nanti kamu akan tertimpa musibah. Kan'an tetap menolak. Sampai Nabi Nuh mengajak kepada putranya yang bernama Kan'an, Kan'an, nanti akan terjadi banjir yang sangat besar. Kamu tidak akan tertolong kalau kamu tidak mengikuti ajaran saya. Apa jawaban Kan'an? Saya akan naik gunung, saya akan ke puncak gunung. Banjir tidak akan menerpa diri. Mukjizat Nabi Nuh. Begitu banyak mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul, tujuannya adalah untuk menguatkan dan memantapkan kaumnya supaya mereka percaya pada ajaran-ajarannya. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai mukjizat yang sangat banyak sekali. Beliau bisa membelah bulan. Jari-jari beliau bisa memancarkan mata air ketika ada perjanjian Hudaybiyah. Ketika saya pergi haji masih teringat di situ ada tugu Hudaybiyah, masih ada sampai sekarang. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah diawali dengan dilarangnya umat Islam pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Sudah berkecamuk, sudah akan terjadi peperangan, ternyata tidak terjadi peperangan, tapi ada perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu para sahabat sudah kelelahan, para sahabat sudah capek, lapar, bekalnya sudah habis, mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sekarang haus. Ya Rasulullah, saya sekarang lapar. Haus kerongkongan saya, tenggorokan saya sangat kering sekali. Ketika itulah Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jari-jarinya memancarkan mata air yang bisa diminum oleh para sahabat yang pada waktu itu sangat kehausan sekali. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad lagi, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara logika, kalau kita pikir secara akal, tidak mungkin Rasulullah bisa naik ke Sidratul Muntaha tanpa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quranul Karim, yang di episode terdahulu sudah kami bahas. Kita sudah ngaji bareng tentang nuzulul Quran. Kaitannya dengan nuzulul Quran, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan sebagai mukjizat terbesar? Satu, karena Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Makanya Al-Quran dikatakan sebagai pedoman hidup bagi manusia, rahmatan lil alamin. Ada satu lagu ya yang berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan, bacaan umat yang beriman.
iman menjadi amal ibadah seharian. Al-Quran bila dibaca khusyuk tawadhu menjadi obat serta penyaju rahmatan lil alamin. Al-Quran sebagai obat penyejuk hati, dan Al-Quran ini adalah pedoman umat Islam rahmatan lil alamin, dan isinya sangat lengkap sekali. Segala sesuatu yang ada di dunia itu ada di dalam Al-Quran. Masalah apa saja, berkaitan dengan apa saja, ada di dalam Al-Quran. Yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, berkaitan dengan ilmu faraid, pembagian harta waris, ada di dalam Al-Quran. Yang berkaitan dengan ilmu obat-obatan ada di surat An-Nahl dan lain sebagainya. Makanya dikatakan ma farratna fil kitabi fi syai'. Tidak akan aku alpakan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi intinya Al-Quran itu adalah lengkap isinya. Semua ilmu adalah ada di dalam Al-Quran. Nah, makanya kita sebagai umat Islam, ayo kita senantiasa untuk selalu membaca kitab suci kita sendiri, karena Rasulullah SAW dalam meraih Al-Quran itu dengan perjuangan yang sangat kuat dan sangat hebat sekali. Makanya Al-Quran ayo kita baca agar senantiasa hati kita sejuk, agar kita terobati dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Waftah qulubana waftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Ayo, dengan Al-Quran hati kita akan terbuka, dengan Al-Quran hati kita akan sejuk. Makanya di dalam rumah kita, ayo kita hiasi dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Nawwiru manazilakum bis-sholat wa qiraatil Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari, kita ngaji bareng pada sore hari ini senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit. Dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Terima kasih.